Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hilda Magia dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. NIM 207092510668. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metodologi penelitian dari rancangan tesis saya yang berjudul Komparasi Muatan Buku Matematika SMA pada Kurikulum Cambridge dan Kurikulum Indonesia ditinjau dari kemampuan problem solving. Kehidupan di abad 21 menuntut setiap individu untuk memiliki berbagai keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh individu adalah keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan belajar dan berinovasi tersebut terdiri dari 4 aspek atau yang sering disebut sebagai 4C. Antara lain, yang pertama adalah critical thinking and problem solving, yang kedua adalah communication, yang ketiga adalah collaboration, dan yang keempat adalah creativity and innovation. Menurut NCTM, memecahkan masalah yang muncul dalam matematika dan di dalam konteks-konteks lainnya termasuk ke dalam suatu tujuan pengajaran. Kemampuan pemecahan masalah matematis sangat dibutuhkan bagi siswa baik dalam proses memahami matematika itu sendiri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penilaian yang mengukur kemampuan problem solving atau pemecahan masalah siswa Indonesia adalah program International for Student Assessment atau PISA. Sayangnya, pada PISA 2018, kemampuan matematika siswa Indonesia baru berada pada skor 379, di mana rata-rata PISA 2018 dari semua negara adalah 489. Skor matematika Indonesia pada PISA 2018 ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan skor PISA pada 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia, termasuk di dalamnya adalah problem solving, masih cukup rendah. Sementara itu, skor matematika siswa-siswa Inggris pada PISA 2018 justru mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan skor matematika pada PISA 2015. Pada PISA 2018, Inggris berada pada peringkat 17 dengan skor matematika sebesar 504. Inggris juga termasuk ke dalam salah satu dari 7 negara yang mengalami kenaikan skor matematika pada PISA 2018. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan matematika siswa-siswa di Inggris, khususnya dalam kemampuan problem solving, adalah termasuk dalam kategori tinggi. Perbandingan kurikulum pendidikan matematika Inggris dan Indonesia menjadi suatu hal yang layak untuk dikaji, khususnya dari sisi muatan buku teks matematika yang digunakan oleh kedua negara. Dalam hal ini, pemerintah Inggris menggunakan buku teks yang berpedoman pada kurikulum Cambridge. Oleh karena itu, perlu diadakan pengkajian terkait komparasi muatan buku matematika SMA pada kurikulum Cambridge dan kurikulum Indonesia ditinjau dari kemampuan problem solving. Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, saya akan melakukan survei di beberapa sekolah terkait buku teks matematika Indonesia dan Cambridge yang paling sering digunakan oleh siswa. Setelah menemukan buku yang akan dianalisis, saya akan menyusun instrumen analisis muatan buku yang ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah. Instrumen dibuat dengan memperhatikan aspek-aspek kemampuan pemecahan masalah dari berbagai sumber dan juga dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Setelah instrumen selesai dibuat, maka instrumen akan divalidasi oleh beberapa orang validator yang terdiri dari dosen dan guru. Instrumen dituangkan dalam bentuk lembar analisis muatan buku matematika yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing muatan buku dan juga karakteristik aspek kemampuan problem solving. Apabila instrumen belum valid, maka akan dilakukan validasi ulang kepada validator yang sama untuk sampai dinyatakan bahwa instrumen tersebut layak dipakai. Setelah instrumen dinyatakan valid, maka akan dilakukan pemilihan materi yang sama dari buku-buku teks yang akan diteliti. Langkah selanjutnya adalah proses analisis muatan buku. Proses analisis muatan buku ini terdiri dari dua perspektif, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal berupa analisis karakteristik fisik atau banyaknya muatan buku yang sama yang akan dianalisis. Saya akan melakukan pencatatan untuk mengetahui karakteristik fisik buku seperti ukuran buku, jumlah halaman, dan luas permukaan buku. Selanjutnya, menghitung banyaknya unit sajian materi, contoh soal, dan soal latihan dari materi yang terpilih untuk dianalisis. Setelah melakukan analisis horizontal, saya akan melakukan analisis vertikal.
Analisis vertikal adalah analisis yang berfokus pada karakteristik muatan buku matematika ditinjau dari kemampuan problem solving. Muatan buku yang akan dianalisis adalah penyajian materi, contoh soal, dan soal latihan. Penyajian materi dibedakan berdasarkan tipe penyajian, yaitu aktivitas atau pemaparan informasi. Contoh soal yang dianalisis adalah soal yang sudah memiliki cara penyelesaian. Selanjutnya, untuk soal latihan yang dianalisis adalah semua soal latihan setiap submateri maupun soal akhir bab. Langkah selanjutnya yaitu membuat lembar analisis sesuai dengan unit yang dianalisis. Setiap unit dianalisis berdasarkan aspek problem solving. Pengulangan analisis dapat dilakukan setiap saat untuk menyempurnakan data yang akan dianalisis. Setelah mendapatkan data, saya akan memeriksa keabsahannya, yaitu dengan menggunakan uji validitas dan iterator reliability. Setelah data dinyatakan absah, saya akan melakukan analisis data hasil. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung persentase muatan buku yang memfasilitasi kemampuan problem solving, kemudian dilanjutkan dengan menghitung rata-rata persentase sejauh mana buku teks matematika Cambridge Indonesia memfasilitasi kemampuan problem solving. Setelah data selesai dianalisis, saya akan menarik kesimpulan dari hasil persentase yang diperoleh. Hasil tersebut sajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang dideskripsikan untuk masing-masing penyajian materi, contoh soal, dan soal latihan yang memfasilitasi kemampuan problem solving. Sebaran banyaknya soal latihan yang memfasilitasi aspek problem solving dinyatakan dalam bentuk diagram Venn. Hasil kesimpulan tersebut dideskripsikan untuk setiap materi yang dianalisis. Deskripsi ini terkait dengan sejauh mana muatan buku matematika tersebut memfasilitasi kemampuan problem solving siswa. Buku matematika kedua negara juga akan dikomparasikan berdasarkan kemampuan problem solving yang terdapat di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.